Ridha Allah subhanahu wa ta'ala adalah salah satu dari sifat. Nabi SAW mengatakan, laisa lil mu'min ayyudhilla nafsahu. Mukmin itu jangan sampai menghinakan diri. Sejarah hamba yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, di antara tujuan besarnya adalah agar menjadi pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyir rahmah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ma'asyiral hadirin, ikhwatal iman, a'azzakumullah. Pada pertemuan kita di kesempatan siang hari ini, pembahasan kita masuk pada pembahasan terkait dengan al-imanu bil kutub, yaitu mengimani kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Urutan ini berdasarkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang apa itu yang dimaksud dengan iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, kitab-kitab dan para rasul, hari akhir dan takdir. Jadi urutan pembahasan kita, mengapa kita masuk kepada pembahasan al-imanu bil kutub sebelum membahas tentang al-imanu bir rusul, karena memang berdasarkan urutan hadis disebutkan al-imanu bil kutub, yaitu iman kepada kitab-kitab terlebih dahulu. Iman terhadap kitab-kitab yang Allah turunkan ini ada beberapa poin penting yang harus kita fahami. Yang pertama, al-imanu bi annaha unzilat min indillahi haqqan. Kita wajib meyakini bahwa kitab-kitab tersebut diturunkan betul-betul dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-imanu bima alimna ismahu minha bismihi. Kita wajib mengimani kitab-kitab yang memang namanya telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Seperti Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian At-Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam, kemudian Az-Zabur yang diturunkan kepada Nabi Dawud alaihi salam, lantas kemudian Al-Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Adapun yang kita tidak ketahui namanya, hanya disebut semisal di akhir dari surat Al-A'la, yaitu Suhufi Ibrahim wa Musa, yaitu suhuf-suhuf, lembaran-lembaran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Ibrahim, yang Allah turunkan kepada Nabi Musa. Itu berbeda lagi dengan Taurat. Jadi suhuf itu, lembaran-lembaran itu berbeda lagi dengan Taurat. Maka kita mengimani secara global saja. Karena enggak disebutkan namanya, kita hanya mengimaninya secara global saja. Lalu kemudian yang keempat, al-amalu bima lam yunsakh minha warridha wa taslim bihi sawa'un fahimna hikmatahu am lam nafhamha. Kita wajib mengimani apa yang belum dinasakh, belum dihapus pemberlakuannya. Dan kita wajib ridha dan menerima, baik kita memahami apa hikmahnya atau kita belum memahaminya. Jadi ada syariat-syariat yang memang sudah ada dari dahulu. Misalnya seperti syariat khitan. Kita nyebutnya sunat ya. Itu sudah ada semenjak masa Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dan itu masih terus berlaku sampai syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita imani itu. Kita tidak boleh menghilangkan itu. Walaupun itu awal mula disyariatkannya bukan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi itu syariat masih berlaku sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita tidak boleh menolaknya, nggak boleh merubah-rubahnya. Ya, seperti misalnya haji. Haji itu sudah syariat terdahulu dari semenjak masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Sudah kita menerima itu. Haji ke Baitullah.
Dan itu syariat terus berlaku pada orang-orang setelah Nabi Ibrahim alaihissalam, termasuk kepada Nabi Ishaq, termasuk kepada Nabi Ya'qub, termasuk kepada 12 anaknya Nabi Ya'qub alaihissalam, termasuk dalamnya ada Nabi Yusuf alaihissalam. Terus ke bawah sampai Nabi Musa, sampai Nabi Isa alaihimussalatu wassalam ajmain, mereka terkena syariat haji. Oleh karena itu, nanti di dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, nanti ketika Nabi Isa alaihissalam diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tugasnya adalah untuk membunuh Dajjal. Setelah itu Nabi Isa alaihissalam menunaikan ibadah haji. Nabi Isa alaihissalam menunaikan ibadah haji. Dan itu ya tawaf ke Baitullah, ke Mekah. Itu artinya bahwa itu sudah berlaku dari dahulu, dari zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam membangun kembali Ka'bah. Jadi Ka'bahnya sudah ada semenjak zaman Nabi Adam alaihissalam. Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir katakan yang membangun Ka'bah ada dua riwayat. Yang pertama malaikat, yang kedua adalah Nabi Adam alaihissalam. Jadi sudah ada dari dahulu. Ka'bah itu sudah ada dari dahulu. Maka Ka'bah itu juga disebut dengan Al-Baitul Atiq, rumah ibadah yang kuno. Sudah dari dulu Pak, sudah ada. Itu artinya Ka'bah itu sebenarnya bukan hanya tempat ibadahnya kaum muslimin saja, tetapi sudah menjadi tempat ibadahnya, hajinya orang-orang terdahulu. Yang tadi kita sudah sebutkan mulai dari masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Adapun yang sudah dihapuskan dan tidak berlaku lagi, ya untuk umat ini tidak lagi berlaku. Ya, ada beberapa syariat, detail-detail, rinci-rinci yang hanya berlaku untuk umat terdahulu, tidak untuk umat ini. Misalnya dahulu ketika di masa Nabi Adam alaihissalam punya anak laki-laki dan perempuan, dinikahkan saudara tapi disilangkan. Dia Qabil dan Habil masing-masing punya saudari perempuan tapi disilangkan. Tapi mereka tetap saudari dan saudara, seayah dan juga seibu. Jadi misalnya Nabi Adam alaihissalam anaknya pertama laki-laki, kedua perempuan, laki-laki lagi, perempuan lagi. Maka disilang di pernikahannya, tapi mereka masih bersaudara. Dahulu diperbolehkan, sekarang sudah tidak diperbolehkan lagi. Dia ada syariat-syariat yang dahulu boleh, sekarang tidak boleh. Nah, beriman kepada kitab-kitab ini adalah merupakan bagian yang sangat penting untuk kita fahami. Jadi semua kalamullah, Pak. Taurat kalamullah, Zabur kalamullah, Injil kalamullah, Al-Quran kalamullah, semuanya kalamullah, firman Allah yang diturunkan kepada para nabi dan para rasul terdahulu yang sebelum Al-Quran. Maka orang-orang mukmin diperintahkan untuk beriman kepada semua kitab itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qabl." Wahai orang-orang beriman, berimanlah kalian kepada Allah dan para rasul dan utusannya dan kitab yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kitab yang diturunkan kepada nabi sebelumnya. Dan tujuannya diturunkan kitab, yaitu tujuannya hanya satu, mengajarkan kepada manusia agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja, tidak menyekutukan Allah, dan agar dia menjadi semacam, kalau bahasa kita, undang-undang bagi kehidupan manusia yang hidup di muka bumi. Serta mengajarkan juga bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah semua kitab itu memiliki kesamaan-kesamaan. Di antaranya yang pertama yaitu sumbernya satu, sama-sama datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surah Ali Imran pada ayat ke-1 sampai ayat ke-4. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injila min qablu hudan lin-nas wa anzala al-furqan. Alif Lam Mim. Allah tidak ada ilah melainkan hanya dirinya yang berhak diibadahi, yang maha hidup dan mengatur dengan sendirinya. Allah menurunkan kitab kepadamu, kepada Nabi Muhammad SAW dengan hak, dengan kebenaran, membenarkan
kitab-kitab sebelumnya. Dan Allah turunkan Taurat, Allah turunkan Injil sebelum Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan Allah turunkan Al-Furqan, Al-Quran yang membedakan antara yang hak dan batil setelah itu. Ini artinya apa? Taurat, Injil, Al-Quran semuanya datang dari Allah Rabbul Alamin. Tujuannya adalah agar supaya memberikan petunjuk kepada manusia. Maka setelah kita mengetahui sumbernya satu, semua kitab itu datang dari Allah. Yang kedua, bahwa kitab-kitab tersebut tujuannya sama semuanya. Hudal linnas, memberikan petunjuk kepada manusia. Yang pertama, petunjuk yang disebutkan dalam Al-Quran, agar mereka beribadah hanya kepada Allah semata. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut. Dan telah kami utus pada semua umat seorang utusan, semua mereka menyeru beribadahlah kalian hanya kepada Allah, jauhilah segala sesuatu yang diibadahi selain Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidaklah kami utus sebelum engkau seorang utusan, kecuali kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada ilah yang diibadahi dengan benar kecuali hanya aku, beribadahlah kalian hanya kepadaku saja. Suratul Anbiya ayat ke-25. Dan juga ditegaskan bahwa semua para nabi dan para rasul mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah saja, Pak. Dan itulah Islam. Dan nanti kita akan ulas bahwa para nabi dan para rasul semuanya agamanya Islam. Semuanya agama Islam. Nabi Ibrahim Islam, Nabi Musa alaihissalam Islam, Nabiullah Dawud alaihissalam Islam, Nabiullah Isa alaihissalam Islam. Yang kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun agama al-Yahud ataupun an-Nasara itu setelah nabi mereka, yang Nabi Musa setelah wafat, mulai pergeseran-pergeseran terjadi. Nabi Isa alaihissalam setelah diangkat oleh Allah Rabbul Alamin, mulailah pergeseran-pergeseran terjadi. Termasuk merubah-rubah kitab. Ya. Jadi kalau ada orang bertanya, ada pertanyaan begini, seolah-olah agama Islam itu agama yang belakangan, agama yang Yahudi itu lebih dulu atau disebut lebih tua, agama Nasara lebih dulu lebih tua. Jawabannya, agama Islam agama terdahulu, dan itu agamanya Nabiullah Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ada tadi pergeseran-pergeseran. Lalu kemudian yang kedua, masalah yang kedua, kesamaan kitab terdahulu dengan Al-Quran sama-sama mengajak manusia kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya sama, diturunkan. Dan itulah kebahagiaan. Yang ketiga, sama dalam masalah akidah. Masalah iman kepada Allah, iman kepada hal gaib, iman kepada kebangkitan, iman pada hari akhir, iman akan adanya surga dan neraka. Semuanya sama. Tidak ada perbedaan. Maka pokok-pokok keimanan, atau dalam bahasa kita disilahkan dengan rukun iman, sama, Pak. Tadi kita katakan pergeseran terjadi karena perilaku sebagian orang di belakang. Sama. Bicara tentang Allah Rabbul Alamin sama, bicara tentang hari akhir sama, bicara tentang hari kiamat sama. Bahkan sampai pernah ada seorang wanita Yahudi datang kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menceritakan tentang siksa kubur. Waktu itu Rasulullah SAW belum diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika diberitahukan kepada Rasulullah SAW oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Rasul katakan, orang Yahudi saja yang disiksa di kuburnya. Sampai kemudian Nabi SAW diberi wahyu, lalu kemudian kata Nabi SAW kepada Aisyah radhiyallahu anha, sungguh benar wanita Yahudi tersebut, bahwa orang di dalam kuburnya dia bisa mendapatkan nikmat kubur, bisa mendapatkan siksa kubur juga. Orang Yahudi pun tahu, Pak. Bahkan sampai di antara mereka juga ada tahu bahwa nanti pada hari kiamat mereka akan diperangi oleh pasukannya Nabi Isa alaihi salam. Setelah terbunuhnya Dajjal, orang Yahudi sampai sembunyi di balik batu, di balik kayu, di balik pohon. Batunya ngomong, pohonnya ngomong. Kecuali pohon apa? Gharqad. Mereka tahu, Pak. Allahu Akbar.
mereka tahu. Jadi artinya bahwa hal-hal seperti ini terdapat di dalam kitab suci mereka, di dalam Taurat. Ada. Ya, apa mereka sembunyikan atau mereka kemudian rubah-rubah, itu kita yang tidak mengetahui detailnya. Jadi hari ini kalau kita ditanya tentang Taurat ataupun Al-Injil, kita jawab global. Kami beriman terhadap Taurat yang diturunkan kepada Musa alaihissalam. Kami beriman terhadap Injil yang diturunkan kepada Isa alaihissalam. Adapun yang dirubah-rubah, ya kami tidak mengimaninya, yang perubahan-perubahan itu. Tapi detail-detail perubahannya kita sudah tidak tahu, mana yang kalamullah, mana yang bukan kalamullah. Karena nanti ayat-ayat Al-Quran menyebutkan mereka telah merubah-rubah kitab mereka sendiri. Bahkan sampai ada riwayat tegas ini. Jadi pernah satu ketika orang Yahudi ditanya sama orang Quraisy, ya, di dalam Taurat, kan kalian nih orang yang mengerti kitab dan punya kitab. Di dalam Taurat ada tidak ciri-ciri Nabi terakhir? Mereka baca, pas dilihat di Taurat ternyata ciri-ciri Nabi terakhir persis seperti ciri-cirinya orang Arab Quraisy. Rasulullah SAW rambutnya bergelombang, jadi lurus enggak, terlalu keriting juga tidak, bergelombang dan seterusnya. Matanya ini, bola matanya putih, kemudian tengahnya hitam dan seterusnya. Ketika mengetahui hal itu dirubah sama mereka. Dan ini disebutkan oleh para ulama dalam kitab tafsir, dirubah. Apa kata mereka? Enggak, kami dapati sifatnya, ciri-cirinya enggak seperti itu. Jadi ciri-cirinya rambutnya lurus, matanya biru, kebiru-biruan gitu. Biar mirip kayak ciri-cirinya orang Yahudi, Pak. Allahu Akbar. Dirubah-rubah sama mereka. Di dalam Sahih Bukhari disebutkan terkait dengan hukum rajam, ada seorang wanita Yahudi yang sudah pernah menikah, berzina dengan laki-laki, pernah menikah juga. Dibawa kepada Rasulullah SAW. Ini hukumannya apa ini? Kata Rasulullah SAW, rajam. Masa hukumannya rajam? Mereka seolah-olah menolak, tidak percaya itu. Akhirnya kemudian didatangkan orang yang bisa baca Taurat, disodorin Taurat. Ternyata mereka milihnya bukan orang itu, mereka milih orang yang matanya agak nggak jelas penglihatannya. Sudah begitu, pas bagian ayat tentang rajamnya ditutupin pakai tangan gini, baca. Sehingga agak kebaca yang ini, yang baca dasarnya matanya juga udah agak kabur-kabur gitu. Mungkin bahasa kitanya rabun, yang dipilih yang rabun Pak sama dia. Akhirnya nggak dibaca. Ada sahabat Abdullah bin Salam ini, orang alimnya Yahudi masuk Islam. Kata Abdullah bin Salam, fulan, angkat tanganmu. Diangkat tangannya, baru dibaca ada ayat rajam. Ternyata hukum rajam bukan dalam Islam yang mulai. Orang yang berzina dirajam, dia sudah pernah menikah dirajam, bukan Islam yang mulain. Udah ada sebelumnya. Kenapa kemudian hari ini yang dicela seolah-olah hukumnya nggak benar, barbar dan seterusnya? Udah ada sebelumnya. Bahkan dulu di dalam syariatnya Nabiullah Musa alaihissalam, ini pun disebutkan oleh para ulama, itu pakaian yang terkena najis nggak bisa dicuci Pak. Tapi apa? Digunting Pak. Ini misalnya ini kena najis segini nih, ya digunting, dibolongin sini. Baru ditambal jahit Pak. Nggak ada yang namanya dicuci. Kena najis ya, harus digunting. Jadi baju Anda kalau bolong-bolong berarti sering kena najis itu. Di zaman itu baju Anda kalau banyak tambelan-tambelannya, itu tanda Anda banyak kena najis itu. Karena nggak bisa dicuci. Syariatnya harus begitu. Allahu Akbar. Jadi kalau ditimbang-timbang, mana yang lebih berat, syariatnya Nabi SAW atau syariatnya Nabiullah Musa AS? Berat syariatnya Nabi Musa AS di beberapa bagiannya. Lebih berat lagi, lebih sulit. Cuma ini tadi kalau udah dirubah-rubah ya nggak tahu gitu. Maka ini mengandung kaidah umum. Kitab-kitab suci semuanya mengandung kaidah umum yang harus difahami oleh seluruh manusia. Apa di antara kaidah umumnya? Yang berbuat baik dapat balasan apa? Baik. Yang berbuat buruk dapat balasan apa? Buruk. Itu di antara kaidah umum. Jadi nanti Al-Quran pun mengandung kaidah-kaidah, kalau boleh dibahasakan, kaidah-kaidah akal sehat Pak. Al-Quran itu. Kitab-kitab suci terdahulu juga begitu. Mengandung kaidah-kaidah akal sehat. Dan yang kelima adalah berisi keadilan. Cuma nanti adil menurut konsep siapa ya? Makanya kita kalau bicara keadilan harus kita samakan dulu. Nih konsepnya siapa? Rumusannya siapa? Keadilan menurut Anda dengan saya bisa jadi beda persepsinya. Makanya ketika ada sebagian orang mengatakan kalau warisan mending yang adil dibagi rata saja, belum tentu itu Pak.
Keadilan menurut konsep siapa? Lalu kemudian selanjutnya, memerangi kerusakan dan penyimpangan. Semua kitab suci pasti begitu. Makanya ini disebut mawadhi'ul ittifaq ya, kesamaan-kesamaannya. Semua memerangi kerusakan, gak ada yang namanya kitab suci mengajarkan keburukan. Maka di dalam Islam ketika bicara perang dan seterusnya, itu dalam rangka memerangi kerusakan, bukan membuat kerusakan. Tinggal bagaimana kita mengkajinya. Termasuk juga kesamaannya mengajarkan kepada kita akhlak yang baik. Nah, terutama kepada Allah Rabbul Alamin. Itu dulu. Kita kan kadang menerjemahkan akhlak cuman baik sama sesama manusia. Tapi lupa baik kepada siapa? Kepada Allah. Ini orang sekarang bilang akhlak tuh yang penting baik sama orang lain, baik sama tetangga. Gimana dia baik sama tetangganya tapi dia tidak baik kepada Allah Rabbul Alamin? Semua kitab suci itu pun mengajarkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun sebagian tata caranya, detail-detail, secara prinsip ibadah semuanya sama, Pak. Detail-detail rincinya yang berbeda. Puasa sama, ada kewajiban puasa, cuman beda detail rincinya. Maka kita sama-sama ketahui firman Allah di surat Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana pernah diwajibkan juga pada orang sebelum kalian. Berarti udah ada syariat itu. Secara umum ibadah ada, cuman mereka nanti yang rubah-rubah syariatnya. Sebagaimana umat terdahulu, Pak, diperintahkan sholat Jumat, ibadahnya hari Jumat. Umatnya Nabi Musa diperintahkan ibadahnya hari Jumat. Mereka geser, minta hari Sabtu, ya kan? An-Nasara, mereka yang geser jadi hari Ahad. Dan umat ini tetap pada hari Jumat. Jadi umat terdahulu, Yahud, Nasara, ibadahnya hari Jumat. Kalau mereka tidak minta geser, sama bareng hari Jumat ibadahnya. Cuman karena mereka minta geser, maka terjadi perubahan-perubahan. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.